Habis itu kita masuk kepada tema yang kedua. Wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari hutang dianggap lunas, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi, bahkan hutang sudah dibayarkan oleh apa yang dilakukan pinjol saat itu gitu loh. Setelah 90 hari, pinjol menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Kenapa pinjol tidak menjalin kerjasama dengan khas itu gitu loh? Tentang penyadapan yang ada di handphone, biar teman-teman semuanya tahu, dan teman-teman kan sering juga tuh bertanya sama saya, apakah mereka menghubungi di luar kondar gitu loh? Apakah mereka menghubungi di luar dari kontak darurat? Apakah mereka menyebarluaskan informasi kita? Apakah mereka bisa mengambil data-data yang ada di galeri? Siapa yang sering bertanya seperti ini? Setuju atau tidak saya membahas ini? Ketik setuju, dan jangan lupa juga di bawah setuju itu ketik tagar Indonesia Darurat Pinjol, hapus pinjol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Selamat sore buat teman-temanku gitu loh. Pinjol mencuri data di handphone, ya, melakukan penyadapan data yang ada di handphone sampai ke sistem email handphone, sampai mencuri data kontak, sampai mencuri data-data di galeri dan lain sebagainya. Dan habis itu pinjol cuman diwajibkan menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari, hutang dianggap lunas, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Oke. Dua hal itu teman-teman mau kita bahas hari ini. Ya, saya baru tahu ternyata teman-temanku masih memikirkan hal seperti itu. Terutama ketika Anda telat bayar, ketika Anda tidak mampu bayar, entah kenapa pemikiran Anda selalu dipicu untuk penyadapan, pencurian data kontak, pengambilan data-data pribadi. Nah, kita mau bongkar hari ini teman-teman. Saya mau jelaskan sama Anda. Sekalian juga tentang wajib menagih 90 hari, habis itu hutang lunas. Saya juga mau terangkan. Tapi seperti biasa buat teman-temanku yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena supportan dan dukungan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung. Setuju nggak saya bahas itu gitu loh, tentang penyadapan yang ada di handphone, biar teman-teman semuanya tahu. Dan teman-teman kan sering juga tuh bertanya sama saya, apakah mereka menghubungi di luar kondar gitu loh? Apakah mereka menghubungi di luar dari kontak darurat? Apakah mereka menyebarluaskan informasi kita? Apakah mereka bisa mengambil data-data yang ada di galeri? Siapa yang sering bertanya seperti ini? Setuju atau tidak saya membahas ini? Ketik setuju, dan jangan lupa juga di bawah setuju itu ketik tagar Indonesia Darurat Pinjol, hapus pinjol. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Oke. Tentang penyadapan yang dilakukan oleh pinjol, ini banyak orang yang masih kebingungan dalam hal ini. Sejauh mana sih pinjol itu melakukan penyadapan? Sejauh apa sih pinjol itu mencuri data-data yang ada gitu loh? Apakah benar pinjol itu sampai melampaui batas? Dia bisa mencuri data kontak, data log, sampai ke galeri, sampai bahkan paling parahnya itu menyadap email handphone. Oke. Saya kembali dulu, saya ngajak dulu teman-teman semuanya. Kita berbicara sesuai data yang ada ya. Sesuai dengan aturan kemarin ya, atau dulu dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, waktu itu Bapak Henrikus Pasagi ya, beliau juga salah seorang pejabat tinggi yang ada di OJK, dan beliau yang membesarkan atau yang menyampaikan tentang akses pinjol, yaitu camilan. Teman-teman sudah tahu, mungkin sebagian belum tahu camilan itu apa. Camilan itu adalah kamera mikrofon lokasi. Bapak Henrikus Pasagi membentuk hal ini tujuannya untuk membedakan antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Pinjol ilegal mungkin akan meminta semua akses tersebut. Pinjol legal tidak, karena dia ada aturan. Ini menurut asumsi ketika aturan itu dibentuk. Ya, jadi pinjol ilegal cuman boleh mengakses kamera mikrofon lokasi. Kalau ada pinjol ilegal mengakses log, meminta akses izin galeri, meminta akses izin kontak, itu sudah dikategorikan ilegal. Ya, ini bukan saya yang ngomong.
Tapi semua orang OJK menyampaikan hal itu, bahkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menyampaikan dengan hal yang sama. Pertanyaan saya ini untuk teman-teman semuanya. Ya, dengan saya sampaikan hal seperti tadi, sesuai dengan aturan OJK, pinjol cuman boleh mengakses kamera, mikrofon, lokasi. Kamera, mikrofon, lokasi. Jadi disingkat dengan camilan. Ya, ada nggak menurut teman-teman semuanya? Karena kan teman-teman sering berproses nih, ya, sering mendownload aplikasi pinjol. Ada nggak pinjol meminta akses, izin akses kontak, izin akses galeri, izin akses log? Kalau ada, itu pinjol apa? Isi di dalam kolom komentar. Dan itu murni pinjol ilegal, walaupun berstatus legal di OJK, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku, mereka ilegal. Ya. Jadi nggak ada ceritanya itu mereka mengakses kontak, galeri, dan lain sebagainya di luar dari ketentuan yang ada. Itu orang OJK sendiri menyampaikan, pinjol legal kami tidak ada mengakses phonebook, galeri, dan lain sebagainya. Pinjol legal kami cuman boleh mengakses 3 hal saja. Kamera, mikrofon, lokasi. Saya masih ingat, saya lupa siapa yang berbicara waktu itu, orang OJK di salah satu stasiun TV. Akhir tahun waktu itu sempat viral, satu keluarga mengakhiri hidup, ya. Dia menyampaikan dengan hal seperti itu gitu loh, atau tentang penyebaran data yang ada. Ya, itu teman-teman semuanya silahkan isi di dalam kolom komentar. Oke, kita masih di dalam sadap menyadap. Jadi kalau memang ada, saat ini kan banyak tuh keluh kesah dari teman-teman semuanya. Bang, saya galbay di Shopee. Ya, saya tidak mampu bayar di Shopee gitu. Tapi kenapa ya? Semua orang yang saya isikan pulsa malah dihubungi. Ya, kalau Anda mengisi pulsa melalui Shopee-nya, ya pasti akan dihubungi gitu. Karena menurut mereka, data itu ke dalam sistem mereka. Tapi sejak awal ketika proses itu terjadi, ada nggak mereka meminta izin akses kontak tadi? Atau akses log tadi? Kalau nggak ada, berarti aman. Kalau mereka menghubungi di luar kondar tadi, berarti larinya ke dalam aturan penagihan kredit. Ya, bukan aturan tentang akses mengakses. Aturannya larinya ke dalam penagihan kredit. Dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Berarti mereka menyalahi aturan juga. Tinggal PR kita adalah menyimpan buktinya. Kita catat nama aplikasinya, simpan buktinya dengan baik, hentikan pembayaran. Ya, kalau nggak kita hentikan pembayarannya, ketika mereka melanggar aturan, kita masih tetap melakukan pembayaran, bahkan kita masih gali lubang tutup lubang. Ancaman-ancaman seperti itu tetap akan terjadi. Mereka tidak akan mematuhi aturan yang ada gitu loh. Mereka tetap aja akan menyalahi aturan yang ada. Itu teman-teman harus teman-teman catat gitu loh. Makanya ketika kita menemukan ada penyimpangan, ada ketidaksesuaian, ada sudah tidak beres, kita sebagai masyarakat harus mengambil keputusan, wah ini udah nggak benar nih, saya harus menghentikan, hentikan segera. Ya, kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi jangan Anda bilang, Bang, kok dia bisa menghubungi nomor yang pernah saya isikan pulsa? Kok dia bisa menghubungi nomor kantor saya? Kok ini? Kalau Anda menemukan pelanggaran itu, simpan buktinya, hentikan pembayaran. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Habis itu tentang penyadapan melalui email handphone. Nah, ini poin yang terakhir ya. Kenapa penyadapan melalui email ini seringkali dibesar-besarkan oleh orang-orang? Bahwasannya handphone kita ini mau kita ganti kartu, kita reset HP dan segala macam, tetap aja mereka akan tahu nomor baru kita. Oke. Ya. Ini sesingkat pengalaman saya. 7 tahun saya ada di YouTube memberikan edukasi. Yang saya tangkap di sini, ya, kalau dulu dipinjol ilegal, mungkin ya mereka akan menyadap melalui ini karena mereka mempunyai aplikasi yang terlarang. Aplikasi itu namanya spyware dulu itu gitu ya. Aplikasi yang sangat terlarang masuk ke negara kita. Karena aplikasi itu sama ibarat gelas dan teko. Ya, ketika tekonya itu kita tuangkan kepada gelas, ya sudah, airnya akan tumpah ke dalam gelas itu. Semua data akan masuk ke sana. Aplikasi itu terlarang. Ya, dan itu tidak akan mungkin ada sama pinjol legal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kenapa Anda selalu berpikiran bahwa Anda disadap melalui email handphone? Anda ganti nomor, pinjol selalu tahu. Kita sudah lama bang, galbaynya bang, udah ganti nomor bertahun-tahun. Pinjol selalu tahu.
Pinjol tahu, pertama, kita mendaftar itu kan pakai NIK dan pakai nomor KK. Sementara keamanan data kita walaupun sudah ada PDP, perlindungan data pribadi itu belum maksimal. Ya, perlindungan data pribadi ini entah seperti apa kinerjanya dan segala, kita nggak tahu gitu loh. Yang jelas, sekelas dari GSM aja, kita sebut namanya Telkomsel aja, itu masih gencar mempromosikan pinjol. Ya, Anda beli nomor baru, besok pagi, ya itu Anda sudah banyak mendapatkan SMS, mendapatkan limit dari pinjol ini, mendapatkan limit dari pinjol ini, itu sudah murni gitu loh. Jadi kalau teman-teman merasa tidak aman, teman-teman merasa tidak nyaman, dan Anda khawatir nomor Anda disadap melalui email, Anda ganti nomor baru. Jangan pernah Anda mendaftar dengan nomor NIK dan nomor KK asli Anda gitu loh. Mungkin Anda bisa pakai nomor NIK saudara, nomor KK saudara Anda. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, sebelum Anda mengganti nomor, alangkah baiknya merinset HP ini ke setelan pabrik. Rinset HP Anda ke setelan pabrik, kembalikan ke pengaturan awal. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah, teman-teman semuanya, jangan pernah bagikan nomor Anda kepada siapapun selama 2 minggu. Ya, tapi nomor Anda ini tetap aktif, sinyal internetnya tetap berjalan. Oke, jangan pernah Anda bagikan selama 2 minggu. Dan Anda standby-kan handphone Anda dalam keadaan aktif. Ada atau tidak tagihan dari pinjol? Yang penting nomor Anda jangan dibagikan ke siapapun dulu. Anda jangan mendaftar dengan nomor NIK yang sama. Ya, kalau misalnya ada yang menagih hutang Anda, berarti kemungkinan besar handphone Anda disadap melalui email. Tapi sejauh handphone Anda selama 2 minggu tidak ada yang menelpon, hanya notif-notif SMS promosi dari pihak GSM masing-masing, berarti penyadapan melalui email gugur. Jadi nggak perlu teman-teman besar-besarkan dalam hal itu. Ya, nangkap ya teman-temanku ya poinnya ya. Jadi nggak ada cerita Anda disadap melalui email dan segala macam. Kita buktikan dulu benar atau tidak. Bukan malah kita hanya langsung percaya aja, wah benar ini, kita mau disadap melalui email, tiba-tiba kita langsung percaya. Nggak bisa seperti itu. Ya, kita harus cari tahu dulu buktinya seperti apa, benar atau tidak. Kalau memang terbukti sih oke aja kita percaya. Tapi kalau tidak terbukti, ngapain kita harus buang-buang energi untuk percaya dengan hal-hal yang tidak penting. Ya, habis itu kita masuk kepada tema yang kedua. Wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari hutang dianggap lunas, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi, bahkan hutang sudah dibayarkan oleh asuransi. Siapa yang selalu berpikir seperti ini teman-temanku? Coba isi di dalam kolom komentar siapa yang berpikir seperti ini. Wajib menagih 90 hari, lewat 90 hari hutang dianggap lunas dan hutang telah dibayarkan oleh asuransi. Isi di dalam kolom komentar biar saya luruskan. Wajib menagih 90 hari itu memang ada aturan dalam POJK-nya. Ya, 2019 seiring dengan peresmian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, tidak beberapa lama habis itu muncullah nama aturan P2P Lending. Yang mana di sana dipertegas oleh OJK, pinjol cuman wajib menagih 90 hari. OJK berpatok di negara asing seperti China. China membentuk P2P Lending, pinjol berguguran. Ya, pinjol nggak tumbuh sama sekali. Mungkin dari 100 aplikasi banyaknya pinjolnya menjadi turun menjadi 80, turun menjadi 60, turun menjadi 50. Tapi di Indonesia tidak. Mulai dari 100 naik menjadi 120, naik menjadi 124, baru turun perlahan dan sekarang bertahan di 96 pinjol. Ya, itu pembentukan P2P Lending. Jadi berbeda dia. Jadi ketika suatu negara lain membentuk P2P Lending, pinjolnya berguguran, giliran di negara kita membentuk P2P Lending, pinjolnya subur. Apa yang terjadi? Padahal dulu saya juga membuat video dengan yang sama, teman-teman. Pinjol gugur, hutang Anda lunas. Karena kesenangan saya. Saya senang mendengar aturan itu dulu. Karena wajib menagih 90 hari. Lewat 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Ya, memang hutang dianggap lunas dan segala macam memang tidak tertuang dalam hal itu. Ya, yang jelas pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi dan data wajib diserahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti sampai di sana dulunya. Habis itu disambung. Ya, dipertegas lagi aturan itu ditambah. Setelah 90 hari pinjol tidak boleh melakukan penagihan, tapi
ya, pinjol masih mempunyai dua opsi. Pertama, mereka bekerja sama dengan lawyer untuk menjatuhkan Anda ke wan prestasi atau memproses Anda ke jalur hukum. Kedua, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan pinjol saat itu gitu loh. Setelah 90 hari, pinjol menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Kenapa pinjol tidak menjalin kerjasama dengan lawyer? Ngapain lagi pinjol menjalin kerjasama dengan lawyer sementara legal corporate mereka sudah ada masing-masing perusahaan. Mereka itu PT loh. Ya, jadi sudah ada legal masing-masingnya gitu loh. Tapi mereka tidak mempergunakan opsi itu gitu loh untuk memproses Anda ke jalur hukum karena banyak hal yang dipertimbangkan. Akhirnya pinjol mengambil jalur evakuasi, jalur alternatif yang paling cepat, yang paling simpel menuju kepada titik finishnya, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah yang Anda rasakan hari ini. Ya, FC lapangan, DC-DC lapangan, kunjungan-kunjungan DC lapangan, itu dia. Ya, jadi bukannya hutang Anda hangus, bukan hutang Anda lunas, bukan hutang Anda dikaper asuransi, tidak ada. Hal itu tidak ada gitu loh. Ya, yang ada itu adalah pinjol tetap melakukan penagihan, cuman dipindahkan ke pihak lain, eksternal, misalnya perwakilan dari PT ini menjalin kerjasama dengan pinjol ini. Ya itulah mereka yang melanjutkan penagihan tersebut, mereka yang melakukan penagihan tersebut. Jadi kalau teman-teman berpikir setelah 90 hari hutang kita lunas, setelah 90 hari hutang dibayarkan asuransi, setelah 90 hari pinjol tidak boleh menagih lagi, nggak ada itu teman-teman. Ya, setelah 90 hari hutang tetap harus Anda bayar kok. Anda tetap akan ditagih. Setelah 90 hari pinjol tetap akan melakukan penagihan kok. Walaupun secara internal mereka sudah berhenti, tapi eksternal tetap berjalan. Ya, asuransi tidak semudah itu mengkaper urusan Anda, mengkaper hutang-hutang Anda. Banyak step by step yang harus dilakui dan dipenuhi. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Inti kesimpulannya sekarang, kalau mampu bayarkan, kalau tidak mampu persetan. Masalah kita, duitnya nggak ada gitu loh. Ya, duitnya nggak ada, itu aja problemnya. Selagi Anda masih ada duit, Anda tidak akan kenal sama saya, dan Anda tidak akan sesibuk ini untuk mencari aturan demi aturan. Benar atau tidak? Sekarang bekerja dan berusaha aja. Kalau duit Anda terkumpul, negosiasi. Kalau tidak terkumpul, persetan dengan semua itu. Paham teman-teman semuanya? Jangan lupa Anda support channel ini. Semoga channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.